Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Teknologi Informasi akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen apotek di klinik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Rotul Fitri. Perkenalkan, nama saya Mia Maulia. Perkenalkan, saya Hersita Lana Miladunka. Indikator pembelajaran. Yang pertama menjelaskan pengertian dari apotek, klinik, sistem informasi dan manajemen. Yang kedua menjelaskan sistem informasi manajemen. Yang ketiga menjelaskan hubungan apotek dan klinik. Yang keempat menyebutkan macam-macam dari communication, quick planning, quick modeling, use case diagram, activity diagram, rancangan basis data, construction, deployment, feedback, dan user assessment test. Next. Adapun tujuannya yaitu setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa diharapkan yang pertama mampu menjelaskan pengertian dari apotek, klinik, sistem informasi dan manajemen. Yang kedua mampu menjelaskan sistem informasi manajemen. Yang ketiga mampu menjelaskan hubungan apotek dan klinik. Yang keempat mampu menyebutkan macam-macam dari communication, quick planning, quick modeling, use case diagram, activity diagram, rancangan basis data, construction, deployment, feedback, assessment text. Selanjutnya ada materi pertama yaitu definisi dari apotek, yang kedua definisi dari hubungan apotek dan klinik, yang ketiga macam-macam dari communication dan sebagainya. Yang pertama, apotek. Apotek menurut Permenkes RI nomor 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Apotek adalah suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya kegiatan praktik kefarmasian oleh apoteker. Yang kedua ada klinik. Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan, perawat atau bidan, dan dipimpin oleh seorang tenaga medis, dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis. Untuk sistem, pendekatan sistem yang menekankan pada komponennya didefinisikan sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang berinteraksi untuk tujuan tertentu. Sistem yang lebih menekankan kepada komponen atau elemen lebih mudah dipelajari dalam analisis dan perancangan sistem. Kemudian informasi. Informasi adalah data yang diproses menjadi suatu bentuk yang berguna dan bermakna. Lalu manajemen secara etimologis adalah seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen memiliki arti sebagai tindakan perorganisasian seperti menyusun, merencanakan, dan yang bertujuan mendapatkan hasil yang bermanfaat. Selanjutnya, sistem informasi manajemen adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi yang berguna untuk pelaksanaan fungsi manajemen. Sistem informasi apotek di klinik memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama, form pemesanan obat, 2, faktur pembelian obat, 3, laporan laba penjualan, 4, laporan tiap kasir, 5, laporan koreksi stok, 6, rektur jual, dan yang ketujuh, nota penjualan, resep atau non-resep. Sistem informasi apotek berbasis web, adapun fitur-fitur yang dikembangkan yaitu menu input, pengisian form, tambah jenis obat, tambah satuan, list obat. Menu jualan, harga umum, harga grosir. Menu informasi, cari obat, cari stok. Yang keempat, menu laporan, laporan pembelian, dan laporan penjualan.
Sistem informasi penjualan obat pada apotek berbasis desktop bertujuan untuk mempermudah proses penjualan dan mengurangi kesalahan pada transaksi serta pelaporan penjualan obat-obatan. Adapun fitur yang dikembangkan diantaranya yaitu form data obat, form penjualan, form persediaan, form supplier, laporan data obat, laporan harga obat, form transaksi penjualan, nota penjualan, form data harga, laporan penjualan, dan laporan pendapatan. Next. Selanjutnya hubungan apotek dengan klinik. Apotek menjadi bagian yang tak terpisahkan dari suatu klinik, di mana apotek bertugas untuk melakukan penyediaan dan pemberian obat-obatan dari hasil resep dokter atau pemberian obat-obatan secara langsung tanpa resep obat. Dalam perkembangan kegiatan pelayanan kesehatan, khususnya di klinik dan apotek, terdapat berbagai macam sistem informasi yang berguna untuk menunjang penyediaan pelayanan kesehatan seperti sistem rekam medis dan lain sebagainya. Communication. Pada tahap dilakukan pengumpulan data untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan sistem informasi manajemen apotek. Adapun langkah-langkah yang digunakan seperti wawancara dilakukan kepada narasumber yaitu Dr. Asep Rinto, pemilik apotek Prakaparma. Dalam wawancara ini berisikan masalah yang dihadapi oleh pemilik apotek dalam memanajemen obat-obatan yang masih bersifat konvensional. Dalam wawancara ini juga dilakukan untuk menganalisis kebutuhan sistem yang akan dibuat. Studi literatur, pada tahapan ini penelitian mencari sistem atau aplikasi sejenis yang didapatkan dari jurnal, artikel, dan informasi lainnya yang berguna untuk mencari kebutuhan sistem. Quick planning. Pada tahap ini menganalisa kebutuhan sistem berupa kebutuhan masukan, kebutuhan proses, dan kebutuhan keluaran yang sesuai dengan proses bisnis. Analisis kebutuhan masukan. Hasil analisis ini telah didapatkan melalui wawancara Dr. Asep Rinto selaku pemilik klinik Prakaparma. Adapun hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, pemilik atau dokter. Data akun berupa nama, username, password, level. Data login berupa username dan password. Data FSN berupa data penjualan dan pembelian yang digunakan untuk mengklasifikasikan barang. Data moving average berupa data hasil peramalan penambahan stok. Yang kedua, apoteker. Data akun untuk login ke sistem berupa username dan password. Data obat, nama obat, tipe, golongan, tanggal beli, tanggal kadaluarsa, stok, supplier, harga jual, dan harga beli. Data supplier, nama, alamat, nomor telepon. Data penjualan, tanggal, jumlah, total harga, struk. Yang terakhir, data pembelian, yaitu tanggal, supplier, jumlah, dan total harga. Next. Selanjutnya, analisis kebutuhan proses. Dari hasil analisis kebutuhan input didapatkan proses-proses untuk penelitian sistem ini. Yang pertama, pemilik atau dokter. A. Proses login. B. Proses kelola data akun. C. Proses cek klasifikasi. D. Proses melihat laporan penjualan. E. Proses melihat laporan pembelian. F. Proses melihat laporan pendapatan. G. Proses lihat stok. H. Proses notifikasi stok obat. I. Proses notifikasi tanggal kadaluarsa. J. Proses melihat supplier. Proses login. B. Proses kelola data penjualan. D. Proses kelola data pembelian. E. Proses melihat laporan penjualan. F. Proses melihat laporan pembelian. G. Proses melihat laporan pendapatan. H. Proses lihat stok. I. Proses melihat notifikasi stok obat. J. Proses melihat notifikasi tanggal kadaluarsa. K. Proses melihat supplier. I. Proses kelola data supplier. M. Proses import data obat dari Excel. N. Proses ekspor laporan penjualan. O. Proses ekspor laporan pembelian. P. Proses ekspor data obat. Q. Proses cetak struk.
Analisis kebutuhan keluaran. Yang pertama, pemilik atau dokter, yaitu yang A, informasi apoteker, informasi penjualan, informasi pembelian, informasi obat, informasi pendapatan, informasi obat, informasi supplier, informasi klasifikasi FSN, informasi prediksi penambahan stok. Yang kedua, analisis kebutuhan keluaran apoteker, informasi apoteker, informasi penjualan, informasi pembelian, informasi obat, informasi pendapatan, informasi supplier, informasi klasifikasi FSN, informasi stok. Lalu ada analisis kebutuhan antarmuka. Analisis kebutuhan antarmuka dilakukan untuk menentukan halaman yang sesuai untuk penelitian ini. Yang pertama ada halaman pemilik atau dokter, itu halaman login, halaman dashboard, halaman daftar obat, halaman daftar supplier, halaman klasifikasi FSN, halaman penjualan, halaman pembelian, halaman pendapatan, dan halaman grafik. Lalu ada halaman apoteker, halaman login, halaman dashboard, halaman kelola obat, halaman tambah obat, halaman kelola supplier, halaman kasir, halaman laporan penjualan, halaman laporan pembelian, dan halaman pendapatan. Selanjutnya, quick modeling. Pada tahapan ini dilakukan perancangan sistem yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam penelitian ini. Perancangan bertujuan untuk mempermudah implementasi dari analisis kebutuhan menjadi sebuah sistem. Selanjutnya, ASKES diagram. ASKES diagram merupakan suatu antar aktor dan sistem. Activity diagram. Activity diagram merupakan bentuk diagram yang berguna untuk menjelaskan alur proses sistem. Yang pertama, activity diagram login, activity diagram laporan pengeluaran, activity diagram laporan penjualan, activity ekspor laporan, activity filter data laporan, activity diagram detail obat, activity diagram laporan pendapatan, activity diagram manajemen penjualan, activity diagram kelola user, activity diagram lihat grafik, activity diagram kasir, activity diagram kelola obat, activity diagram kelola supplier, activity diagram tambah obat, dan activity diagram kelola pengeluaran. Pada tahapan ini akan dilakukan pengimplementasian sistem ke dalam sebuah website sesuai rancangan yang telah dibuat. Sistem ini diharapkan dapat membantu dalam proses bisnis manajemen apotek. Adapun faktor yang dapat menggunakan sistem ini adalah pemilik atau dokter dan apoteker. Berikut hasil dari implementasi yang telah dikerjakan. Prototyping fase 1. Merupakan prototype sistem yang sudah dirancang sesuai dengan rancangan awal. Prototype ini menggunakan jenis high fidelity. Dan yang kedua, perbaikan hasil pengujian prototype fase 2. Pada prototype fase 2 halaman dashboard sudah ditambahkan grafik FSN berdasarkan golongan obatnya. Prototype fase 3 berisikan perbaikan yang ada pada prototype fase 2. Adapun perbaikannya yaitu untuk menambahkan fitur simple moving average untuk peramalan pembelian stok pada bulan selanjutnya. Yang fase 4, hasil pengujian prototype fase 4 mendapatkan hasil seluruh fitur sudah sesuai dengan kebutuhan sistem dan tidak ada penambahan fitur baru. Prototipe fase 5 memperlihatkan informasi berupa kode barang, nama barang, tanggal kadaluarsa, harga supplier, dan stok. Selanjutnya, rancangan basis data. Rancangan basis data dibuat untuk melihat relasi antar data yang menjadi kebutuhan untuk membangun sistem informasi manajemen apotek. Yang pertama, struktur tabel. Tabel obat. Tabel obat digunakan untuk menyimpan data obat-obatan. Yang kedua, tabel penjualan digunakan untuk menyimpan data penjualan obat-obatan. Yang ketiga, tabel pembelian digunakan untuk menyimpan pembelian obat-obatan dari supplier. Yang keempat,
Tabel pengeluaran digunakan untuk menyimpan data pengeluaran selain obat-obatan. Yang kelima, tabel supplier digunakan untuk menyimpan data supplier. Yang keenam, tabel user digunakan untuk menyimpan data user. Yang ketujuh, tabel stock digunakan untuk menyimpan data stock. Yang kedelapan, data average stay digunakan untuk menyimpan data rata barang yang diam di dalam penyimpanan dan lain-lain. Kemudian ada feedback, proses pengujian yang dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pihak klinik dan juga akademisi. Pada pengujian ini terdapat perbaikan dan masukan yang diberikan oleh pihak klinik dan juga akademisi Universitas Islam Indonesia. Adapun perbaikan dan masukan yaitu berupa fitur dan tampilan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan. Development, pengujian sistem yang telah selesai dibuat. Adapun pengujiannya yang akan dibuat yaitu pengujian black box dan pengujian usability kepada Dr. Asep Rinto. Black box dilakukan terhadap seluruh fitur yang tersedia di dalam sistem. Dan setiap fitur yang terdapat beberapa aktivitas kasus uji. Adapun hasil dari pengujian black box. Selanjutnya user assessment test. Pengujian user assessment test UAT dengan metode wawancara dilakukan terhadap Dr. Asep Rinto Susanto selaku pemilik klinik dan apotek Rakha, Pharma, dan 2 asisten apotek untuk mengetahui kesesuaian sistem yang diinginkan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.